Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian edisi hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan, urapilah kami dengan nama Yesus Putramu, dan teguhkanlah iman kami akan Dikau, berkat Dia yang menjadi pengantara kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengarahkan hidup kami kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Sabtu dalam masa biasa yang ketujuh, diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, orang membawa anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah Injil hari ini bukan sekedar kisah orang tua yang begitu peduli pada jiwa anak-anak mereka dan membawanya kepada Yesus. Lebih dari itu, mereka percaya bahwa berkat Kristus akan mendatangkan kebaikan bagi jiwa anak-anak mereka. Mereka melakukan ini dengan kesadaran bahwa ia dapat menjangkau hati mereka jika tidak ada lagi yang dapat dikatakan atau diperbuat orang tua terhadap mereka. Mereka meyakini bahwa keselamatan terjadi ketika setiap orang datang kepada Yesus dengan sifat seorang anak, tulus dan tanpa perhitungan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa yang baik, apa yang adalah baik, oleh para murid kemudian ditafsirkan berbeda. Mereka menghalang-halangi, bahkan melarang anak-anak datang dan dekat dengan Yesus. Dalam proses pendidikan kemuridan, Yesus mendidik para murid untuk tidak gegabah membuat larangan. Yesus justru mengajak mereka untuk melihat lebih dalam dari sekadar yang tampak secara jasmani. Bagi Yesus,
Karakter yang dimiliki oleh anak-anak adalah pribadi yang sungguh berkenan. Mereka tulus, penuh sukacita dan spontan, dan tidak punya pretensi apa-apa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, berbeda dengan anak-anak, kita kerap datang kepada Yesus hanya karena didesak oleh kewajiban ritual tanpa kegembiraan dan cinta. Pengalaman kehangatan rohani bersamanya pun kadang tidak ditemukan karena kita sibuk dengan soal aturan, boleh atau tidak boleh, bukan memikirkan dorongan hati yang mencintai Yesus. Iman sejati adalah keberanian datang kepada Yesus dengan gembira dan penuh cinta, membiarkan diri dirangkul oleh kasih-Nya. Dan kita kerap gagal untuk mendekatkan diri kepadanya karena iman kita tidak hanya dipenuhi dengan tuntutan-tuntutan lahiriah tanpa cinta dan kegembiraan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, anak-anak kecil bahagia bukan karena harta yang melimpah, tetapi karena teman yang banyak yang bisa diajak untuk berbagi, canda dan tawa. Di balik itu, kualitas seperti anak kecil, polos, ceria dan bahagia, itulah yang dibutuhkan saat ini. Yesus melihat anak dari sisi kepolosan mereka, kejujuran mereka, dan ketulusan hati mereka. Yesus melihat harapan dalam diri anak-anak sebagai benih iman yang dapat tumbuh subur. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan memperoleh bagian dalamnya, itu berarti kita diajak untuk selalu bersikap jujur, polos dalam kehidupan kita di hadapan Allah. Sebagaimana seorang anak kecil itu selalu menggantungkan seluruh kehidupannya kepada orang tuanya atau kepada orang dewasa, maka demikian pula halnya hidup kita sebagai anak-anak Allah. Hendaklah seluruh kehidupan kita sungguh kita gantungkan kepada kehendak Allah, karena Allah lah yang mampu memenuhi segala yang kita butuhkan. Tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hendaklah hidup iman kita di hadapan Tuhan sungguh-sungguh jujur, terbuka, polos, dan tidak munafik, tidak neko-neko, serta penuh tuntutan-tuntutan. Karena kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan atau kita miliki itu hanya adalah karena kemurahan dan cinta Tuhan semata-mata. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah yang hidup sama sekarang, kita sungguh-sungguh hidup jujur, polos di hadapan Tuhan, dan jangan pernah munafik, karena di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk semakin menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.